Bogor berduka, bangunan majelis di Bogor ambruk saat Maulid Nabi, 3 meninggal dunia, 84 luka-luka. Minggu, tanggal 7 September tahun 2025 pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Satu bangunan majelis di Kampung Ciapus Kompas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu tanggal 7 bulan September tahun 2025 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, melaporkan satu bangunan majelis tempat berkumpul di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu tanggal 7 bulan September tahun 2025 pagi. Staf Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor Jalaluddin menyebutkan, berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menewaskan 3 orang dan melukai puluhan peserta lainnya. Ia menyampaikan, tim gabungan segera diterjunkan ke lokasi begitu laporan diterima. Petugas langsung melakukan evakuasi korban serta pembersihan material bangunan yang runtuh. Korban yang tertimpa reruntuhan sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit serta puskesmas terdekat. Berdasarkan data sementara, lebih kurang 84 orang mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor, RS Medical Dramaga, dan RSPMI Kota Bogor dan klinik terdekat. Sementara itu, 3 korban dinyatakan meninggal dunia. Mereka adalah Irni warga Desa Sukamakmur yang meninggal di RS Medical Dramaga, Wulan warga Desa Sukaluyu yang meninggal di RSPMI Kota Bogor, serta Yati warga Desa Sukaharja yang meninggal di RSUD Kota Bogor. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, tenaga medis, serta relawan dan masyarakat masih melakukan pembersihan puing untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di lokasi kejadian. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah berkoordinasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis secara optimal. Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto meninjau bangunan Majelis Taklim ambruk saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kompas Ciomas Kabupaten Bogor. Pak Rudi menyebutkan jumlah korban luka-luka mencapai 84 orang ditangani di sejumlah rumah sakit. Majelis ambruk mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, dan 84 orang luka berat maupun luka ringan. Hari ini, korban luka ditangani di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor, kata Pak Bupati usai meninjau bangunan majelis ambruk di Ciomas Bogor. Minggu, tanggal 7 September tahun 2025. Pak Rudi menjelaskan peristiwa terjadi pagi saat ratusan orang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Banyaknya orang yang hadir mengakibatkan majelis tidak kuat menahan beban sehingga ambruk dan menimpa jemaah yang hadir. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas nama Pemkab Bogor telah terjadi musibah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, kata Pak Rudi atau Bapak Bupati. Pagi hari tadi, Majelis Taklim Asy-Syabiah yang tengah melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat melaksanakan acara kegiatan Maulid Nabi yang diikuti kurang lebih sekitar 150 peserta jamaah ibu-ibu. Karena kelebihan kapasitas maka terjadi bencana yaitu tempat tersebut rubuh atau ambruk. Data korban di Majelis Taklim Asy-Syabiah Kompas Kampung Ciapus RT 5 RW 4 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, yang di RSUD Kota Bogor. 1. Maria RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari. 2. Sawia RT 3 RW 6 Desa Sukaharja. 3. Linda, Sukaluyu Taman Sari. 4. Nyai RT 2 RW 6 Desa Sukaharja. 5. Kokom, RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari. 6. Yuswaliyah, RT 4 RW 4 Sukamakmur. 7. Oom, RT 4 RW 4 Sukamakmur. 8. Siti Hapsoh, RT 3 RW 4 Sukaharja. 9. Ipa Acep, RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari. 10. Kokoy, RT 1 RW 1 Sukaluyu Tamsari. 11. Karti, RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari. 12. Napiatun,
RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari. 13. Siti Masito, Gang Becek RT 5 RW 4 Sukamakmur. 14. Ulfah, Sukamakmur. 15. Parwati, Sukamakmur. 16. Eva RT 3 RW 1 Sukaluyu. 17. Dede RT 1 RW 1 Sukaluyu. 18. Ratu RT 4 RW 5 Sukamakmur. 19. Haidah Ningsi RT 1 RW 1 Sukaluyu. 20. Kalsum, Sukamakmur. 21. Alpiah, Sukaluyu. 22. Pipin Titin, Pagelaran. 23. Alesia, RT 5 RW 4 Sukamakmur. Dan yang di Klinik Arafah. 1. Eis, Sukaluyu. 2. Ainun. 3. Rati, Pangkalan. 4. Nisa, Gang Patat. 5. Nyai, Ciomas Kompas, Rumah Sakit PMI. 1. Nurhayati, RT 1 RW 1 Sukaluyu Taman Sari MD. 2. Amel, Sukajadi. 3. Herna, Sukajadi. 4. Ahwasiah. 5. Hikmah. 6. Nyai. 7. Maria, RT 1 RW 1 Sukaluyu. 8. Nunung. 9. Masamah. 10. Iin. 11. Naura. 12. Niah. 13. Lina. 14. Mimin. 15. Nurlena. 16. Ika. Rumah Sakit Marsuki Mahdi. 1. Nola, RT 3 RW 2. Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi. 1. Busari Pasir Pendai RT 4 RW 4 Desa Sukaharja. 2. Bu Iom Pasir Pendai RT 4 RW 4 Desa Sukaharja. Yang meninggal dunia. 1. Ulan, Rumah Sakit PMI RT 3 RW 1 Sukaluyu. 2. Erni, Rumah Sakit Medika, Sukamakmur. 3. Nurhayati, Rumah Sakit PMI, Sukaluyu Taman Sari. 4. Yuli, Kompas. 5. Bu Ida Desa Sukaluyu. 6. Yumna RT 2 RW 6 Ciapus Mekar Saryanega Sukaharja Kecamatan Ciomas. Mungkin sampai saat ini baru ini data yang terkutip dari berbagai kalangan, mohon maaf atas kekurang, insyaallah kami juga berusaha sedaya mampu mencari info yang terbaik dan akurat. Setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi seperti banjir, tanah longsor maupun gempa bumi, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia beberapa waktu terakhir dilanda bencana alam di berbagai tempat. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyikapi musibah bencana alam dengan sikap yang bijaksana. Setidaknya, ada sejumlah hikmah yang bisa kita petik dari musibah ambruknya Majelis Taklim Asy-Syaihibiyah. Hikmah pertama adalah bahwa bencana alam yang terjadi adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berduka cita dan ikut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Namun, sebagai umat beragama kita tidak boleh terlalu sedih, sehingga melupakan aktivitas yang perlu kita lakukan. Dengan adanya bencana alam ini kita harus termotivasi supaya memperbaiki sistem ketakwaan. Kita harus meyakini bangunan majelis yang ambruk ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, adanya runtuhan atau ambruknya Majelis Taklim Asy-Syaihibiyah menunjukkan manusia itu memang sangat tidak berdaya untuk menghadapi bencana ambruknya bangunan majelis. Karena itu, tidak ada pelindung dari ambruk atau runtuhan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berikutnya adalah bahwa ambruknya Majelis Taklim Asy-Syaihibiyah cobaan yang harus ditempuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini hendaknya menjadi pegangan bagi kita semua agar mengutamakan pertolongan antar sesama di saat keadaan musibah seperti bencana alam. Saat ini jauh lebih penting membangun rasa kemanusiaan termasuk tidak memberikan penilaian berlebih kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Datangnya bencana tidak boleh disebutkan sebagai sebuah asap. Titik. Ragam bencana alam yang ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bentuk peringatan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang menjadi korban ambruknya Majelis Taklim Asy-Syaihibiyah umumnya orang-orang yang saleh. Hikmah yang harus kita ambil, meski bencana ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mudah menyimpulkannya sebagai asap. Yang harusnya kita lakukan hanyalah saling mendoakan. Bukan saling menjatuhkan dan menyalahkan orang lain seolah diri kita memang benar-benar suci.
Kita harus menyadari bahwa manusia merupakan sosok yang penuh dosa. Titik. Bukan menjadi hal yang bijak jika korban bencana mendapat celaan seperti itu. Ingat, kita selalu diajarkan dari leluhur kita selalu berbuat baik, yang selalu menuntun kita untuk senantiasa berbuat baik.